Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi kimia. Nah, kali ini kita bakal bahas mengenai asam dan basa. Sebelum kita untuk berlanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu asam dan basa? Nah, untuk tahu definisi asam dan basa, kita harus tahu dulu nih teori-teori asam basa. Nah, asam basa ini bisa ditinjau dari beberapa sudut pandang. Jadi ada beberapa penemu itu yang mencoba mendefinisikan apa sih zat asam dan apa sih zat basa. Nah, yang pertama adalah asam dan basa menurut si Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air itu akan menghasilkan ion H+. Nah, sedangkan basa itu jika zat ini dilarutkan dalam air itu akan menghasilkan ion OH-. Contohnya seperti apa? Nah, misalnya ada HCl, kita larutkan di dalam air. Akan terionisasi menghasilkan H+ dan Cl-. Karena dia menghasilkan ion H+, maka ini disebut sebagai zat yang bersifat asam. Nah, kemudian jika ada zat NaOH kita reaksikan atau kita larutkan dalam air, itu akan menghasilkan ion Na+ dan OH-. Nah, karena dia menghasilkan ion OH-, nah ini akan disebut sebagai zat yang bersifat basa. Nah, yang kedua, ada asam basa menurut si Bronsted-Lowry. Menurut si Bronsted-Lowry, apa katanya? Asam adalah zat yang mendonorkan proton katanya. Nah, proton di sini apa maksudnya? Proton di sini adalah ion H+. Sedangkan basa, tadi kalau misalnya ada zat yang mendonorkan, pasti ada zat yang menerima. Nah, si basa itu dia zat yang menerima proton yang disumbangkan oleh asam tadi. Protonnya tetap sama, dalam hal ini adalah si H+. Nah, contohnya seperti apa? Contoh, misal ada reaksi antara HCl dan NH3. Ini bereaksi secara terus-menerus atau setimbang menghasilkan NH4+ dan Cl-. Di manakah dari ini semua zat-zatnya yang bersifat asam atau bersifat basa? Ini kita lihat lagi pengertian asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. Asam adalah zat yang mendonorkan proton. Berarti kita lihat nih, misal pada tahap pertama, yang di sebelah kiri ini kita anggap sebagai reaktan atau pereaksi. Nah, yang di sebelah kanan adalah zat yang bertindak sebagai produk. Nah, lihat awalnya saya mau lihat HCl, awalnya hanya ada satu. Kemudian setelah bereaksi produknya apa? Si Cl-. Cl- hanya sudah tidak ada. Kemana? Berarti H dari HCl diberikan ke zat di sebelahnya, yaitu si NH3. Mengapa? Karena nggak mungkin dia memberikan atau mendonorkan protonnya ke zat yang di seberangnya, pasti ya ke yang dia bereaksi, iya kan? Nah, kemudian kita sekarang lihat tahap kedua, karena ini reaksinya bolak-balik. Sebelah kanan adalah reaktan, yang di sebelah kiri adalah produk. Nah, saya sekarang mau lihat si NH4. Awalnya di NH4 hanya ada 4 buah. Kemudian setelah bereaksi dengan si Cl, H-nya tinggal 3 di NH3. Jadi kemana? Berkurang satu hanya. Dia berarti si NH4 memberi ke Cl-. Sehingga si Cl- bereaksi menghasilkan HCl. Nah, balik lagi ke pengertian tadi, asam adalah zat yang mendonorkan proton. Yang mana di sini yang mendonorkan proton? Iya, yang memberikan ini ya. Ini adalah saya tuliskan asam 1, kemudian yang ini juga memberi. Jadi di sini saya tulis asam 2. Di samping asam 2, yang menerima adalah basa, ya kan? Jadi saya tulis basa 1, berarti sisa zatnya adalah basa 2. Kemudian saya
hubungkan antara asam 1 dengan basa 1, basa 2, dan asam 2. Maksudnya apa? Asam 1 atau HCl setelah bereaksi dengan NH3 itu membentuk NH4+ dan Cl-. Produk dari HCl yang telah memberikan satu H+-nya itu adalah si Cl-. Makanya dia terhubung antara asam 1 dan basa 1. Berarti ini adalah produknya, ini adalah reaktannya, ini adalah produknya. Nah, terus si basa 2 dan asam 2 seperti itu juga. Dia awalnya NH3 itu menerima 1H dari sel menghasilkan NH4. Makanya ini reaktannya, di sebelah kanan berarti produknya. Nah, di Bronsted-Lowry itu ada teori mengenai asam basa konjugasi. Apa itu? Asam basa konjugasi ini adalah produk setelah si zat asam dan basa tadi mendonorkan dan menerima proton. Berarti kalau kita lihat dari reaksi di atas, asam konjugasi adalah yang di sebelah kanan. Produknya, produk setelah asam atau basa itu menerima atau melepaskan satu proton. Nah, jadi asam konjugasi adalah basa yang telah kehilangan, yang telah menerima satu atom H dari zat di sebelahnya. Jadi kita contohkan, di atas ada NH3, setelah dia bereaksi menjadi NH4+. Jadi NH3 merupakan basa dan NH4 adalah asam konjugasinya. Nah, bagaimana dengan basa konjugasi? Berarti basa konjugasi adalah asam, ini basa konjugasi. Basa konjugasi adalah asam yang telah kehilangan satu atom H-nya. Jadi dari berdasarkan reaksi di atas, contohnya apa? Awalnya ada HCl, kemudian setelah bereaksi menghasilkan Cl-. Berarti HCl adalah HCl adalah asam dan Cl- adalah basa konjugasi. Oke, lanjut ke teori yang ketiga, yaitu teori asam basa menurut Lewis. Nah, kalau mendengar nama Lewis, apa yang akan berada di kepala kita? Ya, struktur Lewis. Nah, kalau kita berbicara mengenai Lewis, tidak akan jauh-jauh dari pasangan elektron bebas dan pasangan elektron yang berikatan. Nah, menurut si Lewis, zat yang dikatakan asam itu adalah zat yang menerima pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah zat yang mendonorkan pasangan elektron bebas. Nah, gimana nih contohnya? Misalnya ada reaksi NH3 direaksikan dengan BCl3 menghasilkan NH3BCl3. Kalau kita berbicara tentang Lewis, pasti kita harus membuat struktur Lewisnya untuk kita tahu yang mana yang bersifat asam, yang mana zat yang bersifat basa. Nah, NH3 ini coba kita buat struktur Lewisnya. N ada di golongan 5A, maka elektron valensinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berikatan dengan 3H. 1, 2, 3. Direaksikan dengan B. B di golongan 3A, berarti elektron valensinya 3. Berikatan dengan 3Cl. Cl di golongan ke-7, berarti ada 7 elektron valensinya. Baik. Nah, menghasilkan NH3BCl3. Coba lihat, untuk mendonorkan proton, syaratnya apa? Jika kita ingin memberikan, kita harus memiliki. Nah, yang mendonorkan pasangan elektron bebas sudah pasti yang memiliki pasangan elektron bebas. Nah, di antara kedua zat ini, yang manakah yang memiliki elektron bebas? Iya, si
NH3. Yang mana pasangan elektron bebasnya? Ini. Nah, kemudian si NH3 karena memiliki satu pasang elektron bebas, jadi dia bisa mendonorkan ke BCl3. Satu pasang elektron bebasnya didonorkan ke BCl3. Nah, menghasilkan seperti apa? Kita tulis lagi N dengan 5 elektron, B 1, 2, 3, kemudian berikatan dengan H, ini berikatan dengan Cl. Baik, yang mana di sini yang merupakan asam dan mana yang merupakan zat yang bersifat basa? Karena tadi si NH3 memiliki satu pasang elektron bebas, maka dia bertindak sebagai basa. Kemudian karena BCl3 yang menerima, berarti dia adalah asam. Ini adalah elektron yang dipakai kemudian secara bersama. Nah, untuk si asam dan basa yang menurut Lewis sudah pasti berarti ikatan ini adalah ikatan kovalen koordinat. Oke, lanjut kita kepada materi selanjutnya, yaitu materi kekuatan asam dan basa serta derajat keasaman atau disebut sebagai pH, power of hydrogen. Nah, asam dan basa itu ternyata ada kekuatannya. Nah, tergantung dari seberapa banyak dia terurai dalam air. Biasanya asam dan basa itu dilihat berdasarkan melepaskan ion H+ atau melepaskan ion OH- di dalam air. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai asam dahulu, ya. Nah, asam itu terbagi dua, ada asam kuat, ada asam lemah. Seperti yang saya bilang tadi, asam kuat dan lemah itu berdasarkan seberapa banyak dia terionisasi di dalam air. Nah, jika dia asam kuat, derajat ionisasinya itu dalam air adalah 1 atau terionisasi sempurna. Contohnya adalah asam-asam kuat HCl, HBl, HI, dan lain-lain. Nah, kalau untuk asam lemah, itu karena dia tidak terurai sempurna dalam air, berarti alfanya itu lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 1. Jadi di antara 1 sampai dengan 0. Bisa jadi 0,3, 0,4, dan seterusnya. Nah, karena dia seperti ini, makanya dikatakan asam lemah. Contoh dari zat yang merupakan asam lemah adalah semua asam-asam organik. Contohnya asam asetat, HF, dan seterusnya. Nah, karena dia berbeda, ada asam kuat dan asam lemah. Jadi, untuk mencari derajat keasaman atau pH dari asam kuat, cukup awalnya kita harus cari tetap H+, karena menurut si Arrhenius tadi apa? Asam adalah zat yang melepaskan H+ jika dilarutkan dalam air. Jadi yang kita cari adalah konsentrasi H+-nya sama dengan konsentrasi asam kali dengan valensi asam. Nah, kemudian untuk asam lemah, bagaimana cara carinya? Tetap yang dicari adalah konsentrasi H+ sama dengan, karena dia lemah, maka ada konstanta ionisasi asam namanya. Karena tidak semuanya itu terionisasi dalam air. Maka untuk mencarinya, kita bisa cari pakai Ka atau konstanta ionisasi asam atau tetapan ionisasi asam dikali dengan konsentrasi asamnya. Ini adalah dalam bentuk akar. Itu untuk tahap pertama. Nah, untuk mencari pH-nya, setelah kita dapatkan H+-nya, kita mencari pH dengan cara log konsentrasi H+. Ini sama saja, setelah kita dapatkan H+ dari sini atau dari sini, tergantung asamnya nanti, asam kuat atau asam lemah, itu kita cari pH-nya dengan memasukkan nilai si konsentrasi H+. Nah, begitu juga dengan basa. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai basa. Sama halnya seperti asam, basa juga
terbagi menjadi dua, ada basa kuat dan ada basa yang lemah. Sama seperti asam tadi, basa kuat dan basa lemah itu berbeda dari hal ionisasinya di dalam air. Jika dia terionisasi sempurna, berarti alfanya sama dengan 1, dia adalah basa kuat. Nah, contohnya apa saja? Contohnya seperti NaOH, LiOH, dan seterusnya. Nah, untuk yang lemah, sama seperti asam, alfanya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, di antara 1 sampai dengan 0. Jadi contohnya adalah NH4OH, FeOH 2 kali, dan lain-lain. Nah, untuk mencari pH dari basa, itu tahap pertama kita harus mencari, karena basa itu adalah zat yang dapat menghasilkan ion OH- di dalam air, yang kita cari adalah konsentrasi OH-nya. Untuk mencari konsentrasi dari basa kuat, sama seperti asam kuat, OH- sama dengan konsentrasi basa dikali valensi basa. Nah, valensi basa itu apa? Valensi basa itu adalah seberapa banyak OH-nya yang terkandung di dalam suatu zat tersebut. Nah, untuk basa lemah kita cari OH-nya juga, karena kalau misalnya basa lemah itu tidak terionisasi sempurna dalam air, berarti dia memiliki tetapan ionisasi basa. Nah, apa rumusnya? Kb atau tetapan ionisasi basa dikali dengan konsentrasi basa, kemudian kita akarkan. Ini untuk mencari konsentrasi OH-. Nah, kemudian setelah mendapatkan konsentrasi OH-, kita cari pH-nya dengan cara pH sama dengan pKw dikurang dengan pOH. Nah, pKw-nya berapa? Nah, Kw adalah constanta of water. Jadi, untuk pKw adalah min log 1 kali 10 pangkat min 14 dikurang pOH adalah min log konsentrasi OH-. Karena 1 kali 10 pangkat min 14 jika di min logkan adalah 14 kurang min log konsentrasi OH-. Nah, beginilah cara untuk mencari pH si basa. Nah, kenapa sih untuk pH basa itu ada 14-nya, Kak? Kenapa di asam tadi tidak ada? Nah, untuk pH, rentang pH untuk air adalah rentang pH untuk air ya, yang pelarutnya adalah air pada suhu 25 derajat Celcius antara 0 sampai dengan 14. Nah, untuk zat asam itu rentang pH-nya, untuk asam itu rentang pH-nya antara 0 sampai dengan 7. Sedangkan basa itu rentang pH-nya antara di atas 7 sampai dengan 14. Nah, seperti itu. Jadi, untuk larutan-larutan yang dia pH-nya di bawah 7 itu adalah larutan yang bersifat asam. Sedangkan untuk larutan yang pH-nya di atas 7 itu adalah larutan yang bersifat basa. Nah, kemudian kita akan coba untuk aplikasi asam basa ini. Nah, asam basa ini ada aplikasinya, yaitu jika ada nih larutan asam direaksikan dengan basa, akan menghasilkan garam dan air. Nah, ini adalah suatu keharusan. Jadi memang kayak gini, jika ada asam tambah kita reaksikan dengan basa, itu pasti akan menghasilkan garam dan air. Contohnya seperti apa? Misalnya ada asam apa saja, boleh asam kuat, boleh asam lemah, boleh basa kuat, boleh basa lemah. Misalnya ada HCl, kita reaksikan dengan NaOH, itu akan menghasilkan NaCl dan H2O. Kemudian, untuk aplikasi dari reaksi asam dan basa adalah bisa dipakai untuk titrasi asam dan basa. Nah, titrasi asam dan basa itu apa? Jadi, titrasi asam dan basa itu adalah suatu metode untuk menentukan
merupakan suatu metode untuk menentukan konsentrasi asam atau basa yang belum diketahui menggunakan larutan standar atau larutan baku yang telah diketahui konsentrasinya. Nah, karena ini adalah suatu metode, jadi untuk di lab misalnya, kita datang ke lab, kemudian kita melihat ada suatu botol, di botol tersebut ditempelkan label asam atau basa, namun tidak ada konsentrasinya. Untuk kita pakai larutan tersebut harus kita tahu dulu konsentrasinya berapa. Nah, untuk mencari konsentrasi dari larutan tersebut, kita bisa menggunakan metode titrasi. Nah, titrasi asam basa ini disebut juga dengan reaksi penetralan. Jadi, ini merupakan rangkaian dari percobaan titrasi asam dan basa. Tadi, anggaplah misalnya yang kita tidak ketahui adalah konsentrasi si asam. Berarti yang kita letakkan di Erlenmeyer adalah zat asam. Kemudian kita menggunakan larutan standar atau larutan baku yang sudah kita tahu konsentrasinya itu di buret. Ini adalah larutan standar. Berarti kalau di sini yang kita mau cari adalah asam, kita pakai larutan standarnya adalah larutan basa. Kemudian untuk kita pahami, setelah kita tambahkan larutan asam di dalam Erlenmeyer dan larutan basa di dalam buret, bagaimana cara kita tahu ketika nanti larutan asam dan larutan basa ini telah netral pH-nya? Jadi kita tambahkan ke dalam Erlenmeyer indikatornya. Jadi indikator itu sebagai penanda bahwasanya konsentrasi OH- nanti tepat sama seperti konsentrasi H+-nya di saat si indikator tadi berubah warna gitu. Kemudian kita lakukan percobaan, kita teteskan, kita buka keran ini, kita teteskan si basa tadi setetes demi setetes sampai dengan indikatornya berubah warna. Nah, untuk mencari pH-nya, mencari konsentrasi si asam tadi, bagaimana? Kita dapat mencari konsentrasinya pada titik ekivalen. Titik ekivalen itu apa? Adalah titik di mana konsentrasi H+ itu sama dengan konsentrasi OH- atau banyaknya H+ dalam larutan. Di Erlenmeyer itu sama dengan banyaknya OH- di Erlenmeyer. Kemudian bisa kita cari dengan rumus konsentrasi asam dikali volume asam dikali dengan valensi asam, itu kita bandingkan dengan konsentrasi basa dikali volume basa dan dikali dengan valensi basa. Nah, untuk titik ekivalen kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi nanti berapa volume asam yang di Erlenmeyer itu sudah pasti kita tahu. Misal ini saya kasih contoh, kita pakai asam di sini adalah asam misalnya HCl 10 mili, tapi kita masih tidak tahu konsentrasinya berapa. Nah, kemudian basanya anggaplah kita pakai KOH di dalam buret ini. Pas saat indikator berubah warna, KOH yang kita pakai adalah 5 mili, misalnya 2 molar. Nah, kita masukkan ke sini. Contohnya, konsentrasi asamnya kita cari. Volume si asam adalah 10 mili. Valensi asam adalah 1, karena HCl hanya ada 1. Konsentrasi basanya 2 molar. Volume basanya 5 mili. Dan valensi basanya 1. Kenapa? Karena KOH. OH-nya juga 1. Kemudian konsentrasi asam dikali 10 sama dengan 10. Nah, konsentrasi asamnya berapa? Berarti 10 dibagi dengan 10 sama dengan 1 molar. Nah, kita dapatkan di sini konsentrasi asamnya 1 molar. Jadi, untuk kesimpulan hari ini, asam basa itu, kita balik lagi. Asam basa itu ada teori menurut Arrhenius, yaitu asam adalah zat yang dapat melepaskan H+ jika dilarutkan dalam air,
sedangkan basa adalah zat yang dapat melepaskan OH- di dalam air. Nah, bagaimana menurut si Bronsted Lowry? Bronsted Lowry mengatakan asam adalah zat atau spesies yang mendonorkan proton atau H+, sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton. Nah, yang terakhir, teori asam basa menurut Lewis, si asam adalah spesies atau zat yang menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah zat atau spesies yang mendonorkan pasangan elektron bebas. Nah, untuk kekuatan asam basa dan derajat keasaman, itu asam itu terbagi dua, ada asam kuat dan asam lemah, sedangkan basa terbagi dua, asam basa kuat dan basa lemah. Nah, untuk mencari pH-nya masing-masing dibedakan menurut yang kuat atau yang lemah, seperti rumus berikut. Nah, kemudian aplikasi dari reaksi asam basa adalah metode titrasi asam basa atau dia mengandalkan reaksi penetralan. Nah, jika ada asam direaksikan dengan basa, itu menghasilkan garam dan air. Nah, untuk reaksi penetralan, kita bisa menggunakan atau mengaplikasikannya untuk mengetahui konsentrasi dari suatu zat, hingga kita bisa membandingkan sesuai dengan rumus berikut. Konsentrasi asam dikali valensi asam dikali dengan valensinya, volumenya, dibandingkan dengan konsentrasi basa dikali volume basa dan valensi basa. Untuk perjumpaan hari ini mengenai asam dan basa, kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.